kemarin diceritakan ya bahwa 4 sungai yang ada di surga, yaitu sungai yang airnya tidak asin, kemudian ada sungai yang terbuat yang airnya berupa khamr, ada sungai yang airnya berupa air ada sungai yang airnya berupa madu. Itu ternyata mengalir dari apa? Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alimtu, maka mengetahui saya, ini sabda Rasulullah. Fa'alimtu, maka mengetahui saya, anna aslah hadhil anharil arba'ati, sesungguhnya adapun asal ini sungai yang 4, minal basmalati, ialah dari basmalah. Jadi yang dari air itu dari mimnya bismi, yang dari air susu dari haknya Allah, yang dari khamr itu dari mimnya ar-rah, dan yang apa ini? Dari apa yang keempat? Dari mimnya ar-rahim. Faqala Allahu, maka berfirman siapa Allah? Faqala Allah, maka berfirman siapa Allah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala Allah, maka berfirman Allah siapa Allah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakaroni, man barang siapa dzakaroh, yang menyebut nih kepadaku, man barang siapa aku, bil asma'i, dengan ini nama-nama, itu milik siapa, Wan? Di situ Pak. Nggak kepake katanya. Hah? Nggak kepake. Sudah, gak usah. Man barang siapa dzakaro, yang menyebut ini kepadaku, bihadil asma'i, dengan ini nama-nama, min ummatika, dari umatmu, faqala, maka berfirman siapa Allah, biqalbin, dengan hati khalisin, biqalbin, dengan hati khalisin, yang murni, biqalbin khalisin, dengan hati khalisin, yang murni. Bismillahirrahmanirrahim. Berlafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saqaitu, maka akan memberi minum sayahu kepada orang. Saqaitu, maka akan memberi minum sayahu kepada orang, min hadhil anharil arba'ati, dari ini sungai yang 4. Min hadhil anharil arba'ati, dari ini sungai-sungai yang 4. Siapa orang yang menyebut Allah atau berzikir dengan hati yang suci, yang murni, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, akan saya kasih minum dia dari ini sungai yang 4. Tsumma inna Allah ta'ala, kemudian sesungguhnya adapun Allah ta'ala, tsumma inna Allah ta'ala, adapun Allah ta'ala, yuski, ialah memberi minum siapa Allah, atau yaski boleh. Yaski, memberi minum siapa Allah, ahlal jannati, kepada penduduk surga,
ahlal jannati kepada penduduk surga yaumas sabti di hari Sabtu. Yaumas sabti di hari Sabtu mimma il jannati dari air surga. Allah Ta'ala memberi minum kepada penduduk surga di hari Sabtu dari air surga. Maksudnya sungai yang berupa air. Wa yaumal ahadi dan pada hari Ahad. Wa yaumal ahadi dan pada hari Ahad yasrabuna minum mereka penduduk surga. Yasrabuna minum mereka penduduk surga min asaliha dari madunya surga. Min asaliha dari madunya surga. Jadi hari Ahad minum madunya surga. Wa yaumal itsnain dan pada hari Senin. Pada hari Senin yasrabuna minum mereka penduduk surga min labaniha dari air susunya surga. Wa yaumas sulasa pada hari Selasa. Wa yaumas sulasai dan pada hari Selasa yasrabuna minum mereka. Yasrabuna minum mereka penduduk surga min khamriha dari khamernya surga. Min khamriha dari khamernya surga. Ya. Jadi orang kalau masuk surga besok hari Sabtu minum air surga. Ya. Beda dengan air sini, ya. Air sini ini ya sudah tidak murni, ya. Sudah tidak murni. Apalagi manusia semakin banyak. Nah ini ya. Jadi sebetulnya air sumur itu kan sekarang karena orang semakin banyak, itu sebetulnya kan kencingnya Wawan, kencingnya Rama, kencingnya Abi ini yang masuk ke tanah, gitu ya. Disaring lagi oleh tanah, masuk lagi ke sumur. Gitu ya. Kenapa? Karena orang semakin banyak, apalagi di kota. Di kota kalau kamu punya sumur atau PDAM, atau PDAM di kota itu air apa, Wan? Air kali yang di suling. Jadi murninya air di dunia itu ya air itu. Ngerti? Sebenarnya yang diminum kembali oleh manusia ini ya air buangannya manusia masuk ke tanah, disaring oleh tanah, masuk lagi ke dalam sumber-sumber. Ya itu kan kekuasaan Allah Ta'ala. Beda dengan di surga besok. Di surga airnya ini dari mimnya lapat bismi, mengalir dari situ. Nah, pada hari Sabtu manusia minum air itu. Ya. Dan pada hari Ahad minum air madu. Beda dengan madu sini, ya. Kalau madu sini meskipun dibilang madu seringnya campuran. Nah, hari Senin minum air susu. Beda dengan susu di dunia. Ini dari mimnya lafaz ar-roh. Pada hari Selasa minum khamr. Wa idza oh ya siapa Mas Abid? Kitab apa? Daqaiqul Akhbar ini, Mas Abid ya. Daqaiqul Akhbar. Wa idza syaribu dan apabila minum mereka. Wa idza syaribu dan apabila minum mereka sakaru maka mabuk mereka. Ya, kalau minum khamr ini ya.
Wa idza syaribu, nah kalau di dunia khamar ini haram, ya. Karena di dunia ini ya manusia bisa mengikuti hawa nafsunya. Sehingga gara-gara minum khamr ini bisa melakukan perbuatan yang buruk, ya. Jadi gara-gara mabuk manusia akhirnya akan terjerumus pada perbuatan buruk yang lebih parah dan akalnya rusak, akar pikirannya. Manusia hancur kehidupannya gara-gara narkoba, gara-gara mabuk-mabukan. Gitu ya. Nah, di akhirat gitu ya, manusia sudah gak mungkin mengikuti nafsunya. Kenapa? Karena kalau di dunia manusia kok ngikuti nafsu, karena manusia belum tahu akhirat, sehingga orang melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau di akhirat orang sudah tahu dulu yang tidak kelihatan di dunia, ketahuan di akhirat sudah. Gak ada orang mengikuti nafsu di sana. Seperti di dunia, gak ada orang melakukan kejahatan di akhirat. Maka mereka besok minum khamr halal di akhirat. Wa idza syaribu, dan apabila minum mereka sakaru, maka mabuk mereka. Wa idza sakaru, dan apabila mabuk mereka. Wa idza sakaru, dan apabila mabuk mereka, toru, maka terbang mereka. Terbang alfa amin, selama 1000 tahun. Ya, kalau mabuk mereka terbang 1000 tahun lamanya. Hatta yang tahu, sehingga sampai mereka atau berakhir mereka. Hatta yang tahu, sehingga sampai mereka atau berakhir mereka. Ila jabalin azimin, ke gunung yang besar, gunung yang agung. Di dunia ada gunung agung di Bali, ya. Tapi itu masih kecil. Ya. Ila jabalin azimin, ke gunung yang agung, min miskin, yang terbuat dari minyak kasturi. Toru, maka terbang mereka, ya, selama 1000 tahun. Sampai berakhir mereka kepada jabalin azimin, gunung yang agung, yang min miskin atfaroh, yang terbuat dari kasturi, atfaroh, yang sangat wangi. Khalisin, yang murni. Khalisin, yang murni. Sampai ke gunung, ya, gunung yang terbuat dari minyak kasturi yang sangat wangi, khalisin, yang murni. Itu wangi sekali, ya. Kalau di sini yang banyak dijual orang itu kasturi palsu, ya. Kasturi itu kalau di sini hanya kasturi kok hanya harganya 10.000, 20.000 itu belum, ya.
Belum yang asli. Kalau asli kasturi itu ratusan ribu, ya, 1 gramnya. Karena minyak kasturi itu ya keluarnya dari apa ini? Dari antara kotoran ya dan darahnya kijang. Jadi kasturi yang asli itu dari situ. Hewan kijang tuh. Itu di dalamnya, di antara kotoran dan darah itu ada apa tempat, dan disitulah asalnya kasturi. Nah, siapa yang akan mendapatkan itu? Wong kijangnya saja jarang dapat. Nah, itu ya, itu kasturi yang asli dari situ ya, bukan dari mana-mana. Dan itu yang jadi bibit terus sangat wangi, paham? Dari situ. Sama susu itu ya tempatnya, air susu itu tempatnya dalam tubuh manusia di antara kotoran dan darah. Di dalam tubuh itu ada tempatnya kotoran, tuh sampingnya itu ada darah. Gitu ya. Di antara darah dan kotoran itulah Allah menyimpan air susu. Nah, itu ya. Nah, di kijang tempatnya di situ tempatnya apa? Minyak kasturi. Mahal minyak kasturi. Nah, yang ada dijual-jual di pasar yang hanya 5.000 1 gram, 10.000, 50.000 itu bukan kasturi yang asli. Nah, gitu ya. Nah, Allah Ta'ala itu ya begitu menciptakan sesuatu ya dengan berbagai keajaiban. Paham? Masa air susu dari mana, Wan? Tempatnya, Wan? Dari kotoran. Antara kotoran dan darah di dalam tubuh manusia, Wan. Jadi air susunya ibu itu dari situ. Paham? Terus keluar yang disusu oleh kamu semua itu, Wan. Paham? Min bani farthin wa damin labanan khalisan sa'ighun lisaribi. Dari situ tempatnya. Nah, di kijang itu tempat itu diisi oleh apa? Minyak kasturi. Dan itulah minyak yang paling mahal. Ya. Jutaan, bukan hanya ratusan ribu. Nah, maka kalau ada minyak kasturi. Nah, berapa harganya? 50.000. Itu namanya saja. Paham? Dan ini wangi luar biasa. Nah. Besok di surga orang itu mabuk terbang 1000 tahun sampai kepada gunung agung yang terbuat dari minyak kasturi yang sangat wangi. Nah, ini hanya ketemu di surga besok, ya. Yakhruju yang keluar asal sabilu apa? Sungai Salsabil. Nah, jadi besok di surga juga ada sungai Salsabila. Min tahtihi dari bawahnya gunung tadi. Nah, ya. Yang mana sungai Salsabil itu keluar dari bawahnya gunung yang terbuat dari kasturi itu. Fayashrabuna, maka minum mereka, ya, orang-orang yang tadi mabuk terus terbang itu, minhu dari sungai Salsabil. Jadi kalau ada orang dinamai Salsabila, itu namanya sungai di surga. Wadzalika, dan adapun itu yaumul arbi'a, ialah pada hari Rabu. Nah, jadi orang minum dari Salsabil ini pada hari Rabu. Jadi surga itu, Wan, indahnya minta ampun, Wan. Kalau masuk surga, Wan, wah, bagus, Wan. Top. Itulah kebahagiaan. Nah, itu. Nah, ini diceritakan supaya kamu semua itu ingin masuk surga. Biar kamu tuh gak beling-beling, Wan. Ngerti? Diceritakan. Neraka kan sudah diceritakan dulu. Hah?
Neraka kan sudah diceritakan bagaimana beratnya siksa neraka. Neraka. Nah, supaya kamu tidak beling-beling. Bing. Nah, sekarang diceritain surga supaya apa? Kamu semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau dibandingkan dengan besok pahala yang akan diberikan oleh Allah, ibadah yang kamu lakukan itu seberat apapun itu enggak berat. Karena balasan Allah itu berlipat-lipat. Tidak, ibadahnya kita ini hanya kecil dibandingkan balasan Allah. Ini kemurahannya Allah Ta'ala. Maka jangan beling-beling anak-anak ini, ya. Nah, kalau kamu beling-beling terus, bukan surga, tapi neraka. Ribuan tahun. Nah, kalau kamu nak bismillah ya, mudah-mudahan semua husnul khotimah. Jangan beling-beling terus. Mondok ini ya sungguhan. Kamu biar pinter. Jangan biar pinter, biar hafalannya kuat, punya akal itu biar kuat. Jangan pacaran. Jangan ingin kawin dulu. Besok kalau sudah berhenti mondok kamu kawin. Ngerti? Kalau masih mondok ini jangan kok beling-beling terus. Pikirannya itu isi dengan ayo ilmu pengetahuan, belajar yang sungguh-sungguh. Hanya kayak Abi ini kelas 2 SMP-nya lirak-lirik anak putri terus. Siapa ini lagi? Elang ini lagi. Mana Elang? Nah, ayo pikirannya diisi dengan ilmu pengetahuan. Biar pintar kamu semua ini. Ya. Kalau kamu pikiranmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kamu ibarat komputer. Itu. Hard disknya kamu penuh dengan itu, kamu sulit. Hafalan nggak hafal. Hafal sekarang besok lupa. Besok ngapalkan lagi, besok lusa lupa. Kenapa? Karena hard disknya kamu penuh dengan sampah. Nggak dibuang-buang sampahnya. Paham? Paham, Wan? Ini Wan, HP saya ini Wan, kalau penuh sampahnya Wan, lambat Wan. Mencari apa? Lambat, hanya muter terus itu. Paham? Muter terus, tahu? Tapi nggak apa? Nggak terbuka. Kenapa? Karena memorinya penuh dengan apa? Dengan sampah. Akhirnya ada keterangan Wan, HP Anda sudah hampir penuh. Dari yang 36 giga sudah terisi 35,5 giga. Nah itu. Buanglah data-data yang tidak penting. Nah gitu. Nah kamu harus digitukan. Yang tidak penting harus dibuang. Jangan beling-beling. Ngerti? Jangan kok otak, pikiran, hati diisi yang macam-macam. Harus supaya apa? Supaya apa? Kalau belajar ini cepat nangkap, terus tidak hilang. Nah, itu loh. Jadi sebetulnya manusia itu semuanya pintar dan cerdas. Cuma ada manusia bodoh, bukan bodoh apa bodoh karena sampah ditaruh di dalam filenya. Itu kan orang bodoh. Mau sampah kok taruh dalam file. Seharusnya sesuatu yang tidak ditaruh dalam file malah disimpan dalam file. Gitu loh ya. Ya ini. Ngerti? Abi malah yang terkenang siapa terus malah cewek malah apa itu. Ini kan tidak seharusnya tidak. Yang diingat kamu itu Allah Ta'ala. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Rasulullah yang diingat, pelajaran yang diingat. Malah yang tidak yang diingat terus. Akhirnya apa? Cuma gak ada pemberitahuan kayak HP. Kalau HP kan ada pemberitahuan. Ini Abi ini seandainya apa? Seandainya HP sudah pemberitahuan terus tiap hari. Ya. Memori Anda overload. Nah itu ya. Penuh dengan sampah. Segera lakukan apa? Buang data yang tidak perlu. Pasti gitu. Nah.
Karena gak ada pemberitahuan ini kamu maka tidak merasa. Nah, jadi anak-anak supaya ya ngerti. Kamu kalau mau ingat surga gitu loh lumayan. Surga tuh katanya sungainya 4 kayak apa. Nah terus kamu akhirnya wah saya tak rajin ibadah. Nah itu supaya saya besok bisa masuk surga. Kan lumayan. Ya apa enggak? Akhirnya kamu rajin ibadah, rajin belajar. Nah maka ini surga ini disampaikan ke kamu sampai ada kitab seperti ini supaya kamu semua termotivasi gitu loh ya. Jadi kamu itu hilang sama sakit apa nih? Buang sampah-sampah dari otak dari hatinya ini jangan dipelihara. Dibuang. Sampai mana tadi? Pada hari apa tadi? Rabu. Hari Rabu. Minum apa? Minum dari sungai Salsabila. Tsumma yatiruna, kemudian terbang mereka. Tsumma yatiruna, kemudian terbang mereka alfa amin selama 1000 tahun. Alfa amin selama 1000 tahun hatta yantahu, sehingga berakhir mereka. Hatta yantahu, sehingga berakhir atau sehingga sampai mereka ila qasrin. Apa itu? Apa itu? Enggak kelihatan saya. Mim non terus oh ya. Loh. Apa ini? Mana matikannya? Nah seperti ini kan nggak perlu kan? Masuk ke HP kan? Ini sampah, tapi ini ya sponsor. Ila qasrin, ke apa loteng, rumah tingkat. Kalau kamu sekarang pergi ke Jakarta gitu ya, ada bangunan tingkat yang tinggi sampai 30. Nah sekarang bangunan tertinggi itu adanya di Dubai, Dubai itu negara kaya, negara kecil tapi kaya. Dubai ya, itu mengalahkan seluruh dunia. Bangunan tertinggi sekarang siapa? Dubai di Arab, itu negara Islam, negara minyak. Negaranya kecil, minyaknya banyak, maka akhirnya dan tidak korupsi pimpinannya. Akhirnya negara kaya punya apa ini? Gedung pencakar langit paling tinggi Dubai. Terus bandara terbaik sedunia. Nah, itu Dubai. Indonesia dengan Malaysia saja kalah, ya. Nah, jadi gedung tertinggi Indonesia masih kalah dengan gedung tertinggi di Malaysia. Apa itu? Menara kembar di Malaysia itu apa namanya itu? Apa? Apa? Apa GLCC? Menara kembarnya Malaysia. Indonesia masih kalah. Nah. Tapi ya gak apa-apa, asalkan kita orang Indonesia ini bisa menjadi orang yang baik. Besok akan ketemu menara kembar yang tertinggi di surga. Nah, ini nih. Nah, kalau enggak jadi orang Indonesia ini, kita di dunia sudah ya kayak gini, terus di akhirat tidak. Wah, ini namanya ciloko mencit. Nah, itu ya. Kalau orang Dubai, orang Malaysia kan masih lumayan bisa melihat bangunan tertinggi.
Ya. Gitu ya. Sebentar, teman-teman ada yang tahu berapa tingginya menara Dubai itu? Tak cari ini. Coba yang dari pendengar dari Facebook itu ada yang tahu nggak? Ini hanya untuk ngiming-ngimingi anak-anak pondok loh, biar nggak beling-beling. Minimal ingin masuk surga itu kan lumayan. Yang kayak Abi ini seperti nggak ingin masuk surga ini. Yang beling-beling ini seperti orang yang ingin masuk neraka ini. Malah kalau suruh belajar malah wah. Ya, di Dubai ini dinamai Burj Khalifa. Nah, ya. Sekarang orang sedang apa? Heboh tentang khilafah dan khalifah. Padahal apa? Bangunan tertinggi di Dubai dinamai Burj Khalifa. Ya. Sama Dubai. Diresmikan pada tanggal 4 Januari ya. ...160 lantai, bayangkan kamu. 106. Bayangkan. Lantai 40 saja itu sudah tinggi, ya. Berapa? Coba kamu bayangkan. Seberapa tingginya? Hah? 160 ke atas, ini bukan ke samping. Kalau ke samping kan apa? Namanya Burj Khalifa. Nah, Burj itu menara, ya. Burj itu wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud dalam Quran. Ini Burj Khalifa ini. Ayo coba kamu. Ketinggian 828 meter. Ya. Burj Khalifa ini bangunan tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Coba bayangkan kamu. Di mana? Di Dubai. Ya, alhamdulillah di negara Islam ini. Cina, ya. Taipei jadi gedung tertinggi di Cina, di Taipei itu hanya 101 lantainya. Sementara Burj Khalifa berapa? Berapa? 160 lantai. Bayangkan ke atas itu 160 lantai. Nah, ini Nah, ini saya sampaikan supaya kamu ini minimal kepingin masuk surga, gitu loh ya. Menara apa namanya? Menara Burj. Yang tertinggi Menara Khalifah. Dinamai Menara Khalifah sama Dubai. Nah, itu ya. Jangan orang-orang sekarang anti Khalifah ya. Sementara kita bangunan tertinggi oleh Dubai dinamai Burj Khalifa, tertinggi sedunia. Ini belum ada yang mengalahkan sampai hari ini. Ini saking kayanya Dubai itu, ya, bisa membuat itu. Bayangkan kamu yang membangun kayak apa, Wan? Kalau orang naik ketinggian 160 itu, Wan. Itu kalau melihat ke bawah langsung pusing kalau jantungnya gak kuat, Wan. Ini pusing. Nah, besok, kita ini jadi berharapnya di surga saja. Kalau di dunia sepertinya gak mungkin Indonesia punya seperti itu. Gak mungkin. Indonesia ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, ya.
Saya berani berkata begitu. Kalau nggak terima, silakan presiden protes saya. Ya. Oh iya, saya tahu kalau pemimpin Indonesia itu dolim, gitu ya. Saya bukan hanya hoax ini, saya buktikan kalau ada yang nggak terima, nah itu ya kedolimannya, ya. Jadi Indonesia ini dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin yang dolim. Saya tahu permainan pemerintah sekarang ini, tahu saya, cuma menang, ya. Bagaimana caranya, apa ya, menjadi makelar dari perusahaan-perusahaan asing. Bagaimana perusahaan asing sini. Jadi pemimpin-pemimpin itu memperkaya dirinya sendiri. Sehingga rakyatnya melarat, pemimpinnya kaya. Pemimpin-pemimpin itu punya perusahaan ini. Habis dirinya nyalon, anaknya nyalon, cucunya nyalon nanti dan seterusnya. Ini gara-gara mereka dolim. Kalau pemimpin dolim ini boleh dikritik boleh, ya. Bahkan saya bersuara begini nyaring, ini boleh. Untuk menghadapi orang dolim. Jangan kok itu Muslimin katanya kiai kok ngata-ngatain. Kalau orang dolim boleh diomongin, gitu ya. Yang nggak boleh itu ngomongin orang yang tidak dolim. Ini dolim, ya. Saya tahu permainannya, gitu ya. Bagaimana? Maka nggak mungkin Indonesia itu, apalagi ngejar buruj apa tadi? Khalifah. Ngejar Malaysia saja nggak bisa. Kenapa? Karena pemimpinnya dolim. Mereka memperkaya diri, mempermainkan negara dipermainkan, ya, ekonomi dipermainkan, rakyat dipermainkan. Akhirnya negara ini terhambat kemajuannya, itu loh ya. Negara ini terhambat kemajuannya. Siapa yang menghambat? Pemimpin-pemimpinnya sendiri, karena mereka dolim, gitu ya. Nah, sudah, kita berharap di surga saja. Ya, jadi bangsa Indonesia gak usah bermimpi punya apa? Yang 160 lantai. Nah itu ya, kita bermimpi di surga. Maka ayo jangan beling-beling ya. Tapi kamu asalkan kamu wis minimal kamu mondok terus sholat, insya Allah mau sholat nggak usah beling-beling, insya Allah masuk surga. Karena hidup di dolimi ini kan enak juga, pahalanya besar. Jadi rakyat Indonesia ini besok surganya jembar sebagai ganti di dunia. Nah, itu. Karena di dunia seperti ini maka besok oleh Allah Ta'ala akan diganti di akhirat. Tenang saja ya, nggak usah dipikir mereka biar dolim di karep-karepnya. Kita yang penting beribadah kepada Allah, belajar ya. Terus hatta yang tahu, sehingga sampai mereka ila qasrin munifin, ke apa tadi? Loteng yang sangat tinggi. Wa kubbati sururin marfu'ah. Nah, dan kubah sururin marfu'ah. Dalam Al-Qur'an, wa sururum fiha sururum marfu'ah. Itulah ya. Kubah yang berupa apa itu? Surur itu ranjang-ranjang. Ranjang itu dipan-dipan, marfu'ah yang ditinggikan. Wa akwabim maudu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan. Kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat. Jadi besok kamu akan masuk ke buruj. Bukan lebih dari itu kalau masuk surga. Jadi nggak apa-apa sekarang nggak masuk ke sana ya. Allah menjanjikan apa? Sururim marfu'ah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum maudu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Nah, itu loh. Kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat. Fayajlisu, maka duduk kullu wahidin, apa setiap orang minhum dari mereka. Fayajlisu, maka duduk kullu wahidin, apa setiap orang minhum dari mereka. Mereka siapa? Ahli ala saririn, di atas dipan. Ala saririn, di atas ranjang, tempat tidur. Fayanzilu alaihim, maka turun alaihim atas mereka sarabuz zanjabil, apa? Minuman zanjabil. Nah, apa zanjabil? Nah, besok di surgawan
Di dunia agak ada, kalau bisa ditanya oleh kamu ini, Pak. Minuman zanjabila. Fayashrabuna, maka minum mereka minhu darinya. Minuman yang enggak ada di dunia ini, ya. Dia akan jalan-jalan ke sana. Kapan? Wadhalika, dan adapun hal itu yaumul khamis, ialah pada hari Kamis. Jadi Kamis kamu ke sana, Wan. Masuk surga, Wan. Kamu sekarang cukup, Wan, kalau sedang pegang HP, kalau besok boleh lihat anuan Burj Khalifah di internet. Nah, itu ya. Terus kamu pesan besok kalau saya sudah mati ya. Nah, itu kamu. Ngerti? Pesan kamar. Tapi besok kalau sudah di surga maksudnya. Kalau di dunia, waduh. Wadhalika, dan apapun itu yaumul khamis, ialah pada hari Amin. Tsumma yumtiru, kemudian hujan alaihim atas mereka, menghujani alaihim atas mereka. Huwaimun abyadu, apa awan putih, alfa amin. Kemudian menghujani alaihim atas mereka, huwaimun abyadu, apa mendung yang putih, mendung putih, alfa amin selama 1000 tahun, jawahirah, menghujani jawahirah kepada beberapa permata. Mereka dihujani permata-permatawan. Permata bertaburan dari langit, jatuh bagaikan salju, Bar. Ngerti? Bagaikan Salju. padahal itu apa? Permata. Ya ta'allaku, bergantung bikulli jauharatin, dengan setiap satu permata. Ya ta'allaku, bergantungan bikulli jauharatin, dengan setiap satu permata. Haura'u, apa bidadari. Setiap permata ada bidadarinya, Wan. Nah, ini, Wan. Gak ada di dunia ini, ya. Sumayatiruna, kemudian terbang lagi mereka ahli surga, alfa amin, selama 1000 tahun. Hatta yantahu, sehingga sampai mereka ila maq'adi sidkin, ke tempat duduk sidkin. Tempat duduk sidkin, kebenaran atau kejujuran. Fi maq'adi sidkin, tempat duduk sidkin. Tempat duduk yang sungguhan, yang benar. Wadzalika, dan adapun hal itu yaumul jum'ati, di hari Jumat. Nah, di hari Jumat kamu duduk di tempat yang benar-benar tempat duduk. Inda malikim muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa, ya. Di sisi Allah. Fayaquduna, maka duduk mereka ahli surga. Fayaquduna, maka duduk mereka ahli surga. Ala ma'idatil khuldi, atas meja kekekalan. Ala ma'idatil khuldi, menghadap meja al-khuldi, kekekalan. Fayanzilu alaihim, fayanzilu, maka turun alaihim atas mereka. Fayanzilu, maka turun atas mereka rahikum maktum. Ini minuman yang terpilih di surga besok, ya. Rahikum maktum ini. Rahik itu minuman terpilih, maktumun yang dicap atau distempel, bi khitamil miski, dengan stempel misik, kasturi. Stempel atau dicap atau ditutup, maktum itu.
dengan minuman ya yang ditutup ya, ditutup. Minuman terpilih maktum yang ditutup. Nah, dulu anaknya Ki Hariri itu namanya Rohiki Maktum. Sebutannya Rahiki. Tapi tidak panjang umur meninggal dunia. Ya. Apa karena namanya Rohiki Maktum ya? Ya. Jadi Rohiki Maktum ini apa? Minuman di surga. Yang ditutup bi khitamil miski dengan tutup kasturi, fayaksiruna maka memecah mereka atau membelah mereka di surga khitamahu kepada tutupnya. Khitamahu kepada tutupnya. Terus apa itu? Hah? Itu saya kira ada roknya. Wa yashrabuna dan minum mereka ya. Tambah rok. Wa yashrabuna dan minum mereka. Kula rahiqim maktum. Qala maka bersabda alaihi salam siapa Nabi alaihi salam. Wa humul ladzina ya'maluna sholihati wa yajtanibuna al-ma'asiyah. Wa hum dan adapun mereka alladzina ialah orang-orang ya'maluna yang melakukan as-sholihati kepada perbuatan-perbuatan baik ya. Wahum dan adapun mereka alladzina ialah orang-orang ya'maluna yang melakukan as-sholihati kepada perbuatan-perbuatan baik ya. Perbuatan baik itu ya tidak hanya ibadah mahdoh, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja ya. Perbuatan baik ya. Apapun dikerjakan dengan baik itu perbuatan baik ya. Sholat dikerjakan dengan baik. Kamu makan yang baik dan dengan cara yang baik. Kamu bekerja besok, bekerja apapun, bekerja yang halal, ya, mencari rezeki yang halal dan kerjakan dengan baik. Apapun pekerjaanmu, kerjakan dengan baik. Kamu menjadi petani, kamu bertani yang baik. Itu nama amal soleh. Jadi jangan dikira amal soleh itu hanya sholat, bukan. Kamu bertani yang baik. Kamu jadi petani itu mulia. Kamu banyak pahalanya. Kamu setiap nanam padi ya, padinya dimakan oleh burung. Maka kamu bersedekah kepada burung. Itu amal soleh ya. Terus ada tikus lapar, makan padinya kamuan. Maka kamu beramal soleh kepada tikus. Nah itu ya. Jadi jangan pelit-pelit. Jadi kalau dimakan tikus jangan marah. Wah, alhamdulillah ini bisa menghidupi tikus saya. Nah gitu. Sama dengan kamuan tidur digigitnya nyamuk. Gak usah muring. Wah alhamdulillah ini bisa sedekah makan nyamuk ini. Nah itu. Hanya kamu berkawan dengan nyamuk. Lama-lama sama nyamuk nggak dimakan. Wah ini teman sendiri ini. Nah tapi kalau kamu melawan, dianggap musuh oleh nyamuk. Sebelum makan darahnya bunyi dulu di kupingnya, digoda oleh nyamuk. Nah, bertani itu begitu. Ya. Terus padi jadikan apa? Berasnya dijual ke orang, hanya orang bisa makan. Itu amal soleh. Tidak harus, bukan hanya yang berupa apa? Ibadah mahdoh. Paham ya? Kamu bekerja, tapi bekerjalah dengan baik, itu namanya amal soleh. Wa yajtanibuna dan menghindari mereka atau menjauhi mereka al-ma'asiyah kepada maksiat-maksiat. Wa yajtanibuna dan menghindari mereka al-ma'asiyah kepada maksiat-maksiat. Mereka itulah yang dapat ganjaran tadi itu loh, adalah orang-orang yang beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan Nah maksiat itu juga banyak ya, tidak hanya tidak sholat saja, bukan hanya tidak puasa. Kamu tidak jujur itu maksiat ya, maka kamu bertani yang jujur, berdagang yang jujur, jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Kamu besok ya, kalau memang mampu nggak apa-apa jadi lurah, tapi lurah yang jujur. Jadi kamu kalau jadi lurah, kamu ya rakyatnya semakin senang, kamu semakin susah. Berarti kamu lurah yang sukses itu. Gitu ya.
Jadi lurah kalau malam nggak bisa tidur karena mikirkan rakyatnya. Terus rakyatnya tidur dengan pulas. Ini lurah yang sukses. Nah, bukan kok terbalik. Lurahnya tidur nyenyak, rakyatnya nggak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini nggak sukses. Jadi kamu boleh besok jadi apa? Tapi lurah yang membahagiakan masyarakatnya, tidak mencari-cari kesalahan masyarakat. Jadi bupati boleh, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, tapi itu sebagai amal soleh. Gitu loh ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Ya kan abdaya kan asli ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna أننا ضربنا وأننا أسرفنا وإذا